bumi dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan kepada Anda semua, semoga kita semua diberikan kesehatan. Dan buat penduduk bumi dan dunia yang lagi menonton, saya menyapa Anda dari Sakekini, Kecamatan Kanis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penduduk bumi dimanapun Anda berada? Sore berbahagia ini saya berada di desa apa namanya? Desa Sukadamai, tepatnya di Sebanga ya, Desa Sebanga. Beliau ingin menceritakan terkait postingannya berapa bulan yang lalu dengan kondisi dia. Beliau ini kehilangan salah satu bagian fisik di kaki sebelah ini. Kita akan bertanya ini, apa sebenarnya kejadian yang menimpa beliau ini pada saat itu? Baik, dengan siapa? Didi Kurniawansyah, umur 24 tahun. Umur 24 tahun. Bisa ditunjukkan ke pemirsa, mungkin ini beliau ini pernah mengalami sentrum, tapi kita akan ingin tahu nih bagaimana ceritanya menyebabkan istrinya hamil muda pada saat itu meninggal di tempat ya. Ini bagaimana awal mula cerita bisa kehilangan kaki ini? Waktu itu saya kerja di Simpang Intan. Baru hari itu libur, saya almarhum istri itu minta kates di Simpang Intan. Almarhum istri hamil ya? Hamil 8 bulan. Hamil 8 bulan pemirsa. Hamil 8 bulan, dia ngidam minta kates. Rupanya ketika saya mengambil kates itu di bawah tiang PLN. Di bawah tiang PLN ini ya? Yang besar itu. Besar. Baru pas saya ambil, mungkin yang alat saya untuk ngambil itu nyenggol ke kabel itu. Menyenggol ke kabel ya? Menyenggol ke kabel, saya kesetrum, istri saya meninggal di tempat, lalu saya koma di rumah sakit 3 hari. Dan istri meninggal di tempat. Istri meninggal di tempat pada saat hamil 8 bulan. Ini ketika dia menceritakan kisah kayak ini, saya sedikit berlinang air mata pemirsa. Di umur yang muda ini beliau baru mulai punya anak dan istri berusia 8 bulan meninggal pada musibah kesentrum yang dialami. Apa pada saat itu kondisinya hujan enggak? Enggak. Berarti ada kabel yang telanjang atau yang telanjang terbuka ya? Iya, kabel telanjang yang besar itu. Sudah berapa lama? 2 tahun. Sampai hari ini? Iya. Selama 2 tahun, apakah ada bantuan misalkan dari pemerintah terkait misalkan apa namanya, kaki bantu ya? Kaki palsu, bantuan kaki palsu. Semalam alhamdulillah udah ada dinas sosial datang juga beberapa kali, juga ada juga orang-orang yang berbaik hati membantu, tapi kalau untuk dinas sosial belum ada bantuannya. Udah ada menjenguk tapi belum ada nyampai, belum. Berarti ada. Dinas sosial Kabupaten Bengkalis sudah pernah datang. Sudah pernah datang. Tapi mereka sudah memberikan informasi bahwasannya akan dibantu, tetapi belum sampai hari ini. Alhamdulillah udah betul. Ada datang. Sudah datang. Kakinya? Belum, orangnya. Oh, orangnya sudah datang tetapi kakinya belum. Kita akan mendoakan juga dinas sosial Kabupaten Bengkalis ya, yang sudah sudi kiranya hadir di kediaman beliau ini. Selain itu, siapa saja? Ada semalam ibu yang berbaik hati membantu uang. Alhamdulillah untuk ibunya, makasih juga kan karena udah membantu. Cuman dia nggak bercerita panjang tentang dianya. Habis itu dia langsung pulang, Bang. Berarti ibu tersebut memberikan uang sebesar 2 juta, tidak menyebutkan nama. Baik, sekedar tambahan buat penduduk bumi, ini kita berada di rumah beliau dan ini rumah menumpang, bukan rumah daripada orang tua ini. Artinya rumah papan ini bukan rumah pribadi tapi mereka menumpang. Saya juga baru tahu ini rumah menumpang, jadi ada sebuah pelajaran bagi saya pribadi dan yang lain juga. Tetap bagaimana kita bersyukur dengan kondisi hari ini, dan beliau juga kehilangan kaki dan kehilangan istri hamil 8 bulan, dan itu anak pertama pemirsa. Pemirsa bisa lihat, bisa tunjukkan ini ya. Ini udah mati, Bang. Oh, ini sudah mati ya? Udah mati, udah nggak bisa berfungsi lagi. Yang ini satu lagi ya, pemirsa ya. Nggak bisa lurus juga, Bang. Dan coba lihat anu ya, kaki, bukan artinya ini. Iya, ini buat pemirsa, artinya kita tidak mengada. Beliau kehilangan, saya juga ada kehilangan bagian juga. Tapi ini luar biasa, saya juga tahan. Baik, buat penduduk bumi dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak Anda agar informasi ini bisa di-share sebanyak-banyaknya. Mana tahu ada pihak pengusaha
atau pihak yang punya rezeki banyak bisa membantu adik kita ini, apakah membantu kaki palsu atau membantu secara sedikit ekonominya, mungkin dibuka sedikit usahanya, karena inilah kondisinya sebenarnya. Dan hari ini beliau menjaga masjid, apa namanya, masjid Istiqomah ya? Jadi melalui tayangan saya kayak gini nih dek, apa harapan adek ini sebenarnya? Harapannya bang, semoga aku bisa cepat jalan bang, semoga bisa aku dapat bantuan untuk bisa usaha lagi aja bang. Gak banyak yang diminta, bisa jalan sama bisa berusaha mandiri, buktikan kalau walaupun aku difabel tapi aku bisa gitu, bang. Aku bisa bangkit dalam keadaanku keterbatasan kayak sekarang ini bang. Dengan keterbatasan fisik dan ekonomi, ada ini mempunyai niat yang sangat tinggi penduduk bumi. Dia ingin tetap berkarya dan berusaha sesuai yang diharapkan. Buat penduduk bumi yang menonton Sakek ini, kami berharap terus beri dukungan Sakek ini, cara buka Facebook Sakek ini, tekan tombol ikuti dan share. Dan jangan lupa dukung kami juga di YouTube Sakek ini, like dan subscribe sebanyak-banyaknya pemirsa, tetangga, teman atau dunia yang lagi menonton tayangan Sakek ini. Karena apabila YouTube Sakek ini menghasilkan sesuatu, kami sudah meniatkan untuk sebagian rezekinya akan untuk adik-adik kita yang kurang mampu seperti ini, dan khususnya lagi anak yatim. Jadi kami mohon doa restunya pemirsa dimanapun anda berada. Jadi saya bingung pemirsa nih, apa nak cakap lagi nih. Jadi orang tua kerjanya apa dek? Orang tua kerja buruh bang, buruh di ladang-ladang orang sambil nanam sayuran gitu-gitu aja bang, cuman bang. Orang tua perempuan cuma di rumah aja bang, nggak bisa kerja kan, nggak ada kerjaan di sini. Nggak ada kerjanya ya. Berarti kedua tangan, kaki, kemudian kaki kiri, kanan. cuman kaki kiri yang tersisa bang. Oh, kaki kiri yang tersisa. Iya, Tubuh lain ada yang luka atau gimana? Nggak ada bang, cuman sedikit luka bakar sedikit aja bang di ketiak bang. Luka bakar di ketiak ya. Cuman sekarang fisik itu udah lemah bang, jantung sama ginjal tuh terasa sakit, sering sakit karena kesetrum itu kan bang, dia efeknya ke dalam itu banyak bang. Baik, kami mengajak anda juga untuk mendoakan adik kita, tadi siapa namanya? Deddy Kurniawansyah. Deddy Kurniawan Sani, untuk terus beraktivitas, semoga diberikan kesehatan, keselamatan dengan kondisi seperti ini, dan ini memberikan pelajaran kepada kita semua sebagai hikmah bahwa bersyukurlah dalam kondisi apapun, karena Allah itu menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuan kesabaran. Jadi dari cerita ini orang tua macam mana nih melihat kondisi seperti hari ini deh? Ya pastinya terpukul, sedih, cuman yang namanya hidup itu tetap harus dijalani bang. Aku pun harus tetap semangat, bangkit biar orang tua tuh nggak sedih. Makanya dengan cara menenangkan hati itu ya aku di masjid biar hati itu lebih tenang. Ya semoga aja bisa aku bangkit dalam keadaanku yang kayak gini nih. Amin. Luar biasa perjuangan adek ya, mungkin nasib kita mungkin berbeda, tetapi ini pelajaran sangat berharga. Walaupun jauh saya datang dan jalannya cukup lumayan pemirsa, tanah merah juga, ada juga aspal memang agak sedikit hancur. Meski sebuah perjalanan ini sangat berharga saya pribadi dan keluarga pemirsa, bagaimana kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi apapun. Adik ini tetap berusaha, dan hari ini beliau membersihkan masjid Istiqomah ya, masjid Istiqomah, kemudian belajar pertambah iman. Mungkin dengan kondisi seperti ini memang Allah menguji hambanya berbeda-beda, tetapi hari ini kita belajar dari adik kita ini. Jadi dalam berapa hari ini di masjid aja ya? Iya, ya mulai dari bisa jalan lagi, bangkit lagi saya kan, begitu kesetrum dioperasi, habis itu kita pulang bang, karena BPJS kan bang, kita pulang itu kan belum sembuh total bang. Di rumah aku masih mengalami pembusukan daging. Oh, masih mengalami pembusukan daging ini bang. Waktu itu kan ya di rumah tergeletak aja bang. Ada juga foto-fotonya di Facebook kan, ada juga itu bang. Ya baru begitu aku sembuh, aku langsung belajar, langsung sadar kalau hidup tuh memang kayak abang bilang tadi, Allah itu nggak akan menguji hambanya kalau hambanya nggak mampu gitu bang. Jadi dari situ kita belajar bahwa hidup tuh tetap harus bangkit walaupun kita ngalami suatu musibah, baik kecil walaupun besar gitu bang. Terus aku belajar di masjid kayak mana supaya aku bisa nerima semuanya bang.
semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan kesehatan buat adik kita nih. Buat penduduk bumi dimanapun Anda berada, kami berharap bantuan Anda agar informasi ini di-share sebanyak-banyaknya agar pihak-pihak donatur atau pengusaha yang ingin mengisikan sebagainya langsung bisa datang di ini Desa Batin Batuah, Jalan Sukadamai, Pak. Desa Banget, Sukadamai kilometer 10 pemirsa. Jadi itu tadi pemirsa, kita akan mencantumkan nomor HP adik kita ini. Apabila nanti seperti yang saya sampaikan ada donatur atau pihak pengusaha ingin peduli adik ini, baik itu sudah memberikan kaki palsu atau ingin juga usaha kecilan, karena kita lihat sendiri kondisi rumahnya, dan juga kita mengetuk hati teman-teman yang menonton Sakeke ini untuk selalu berbagi, baik itu dalam kondisi yang seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Baik, terakhir Dek, di segmen kita hari ini apa yang ingin Adek sampaikan buat pemirsa, buat penduduk bumi Sakeke ini yang menonton? Pesannya Bang, tetap rendah hati, semangat apa yang terjadi untuk kawan-kawan di Pabel semua yang orang mengalami cacat kayak saya Bang, tetap bangkit, karena hidup tuh walaupun kita dalam keadaan kita kayak sekarang, kita harus tetap bangkit. Jangan terlalu mengecilkan hati, jangan menganggap Allah itu nggak adil, karena Allah itu nggak akan menguji kalau kita nggak mampu. Dan pesannya semoga kita bisa berkarya dalam keadaan keterbatasan kita kayak sekarang. Semoga kita bisa maju lah Bang dalam fisik yang kayak gini sih Bang. Semangat terus untuk kawan-kawan semua Bang. Baik, itu tadi pesan moral buat dari adik kita untuk kita semua yang menonton, dan juga mungkin Sakeke ini memberikan sedikit bantuan pemirsa, tetapi tidak kita tujukan karena memang sesuai dengan kemampuan kami juga memberikan bantuan. Mungkin bantuan ini tidak seberapa pemirsa, tapi setidaknya membantulah. Mungkin mudah-mudahan dengan tayang Sakeke ini banyak teman-teman pengusaha sebagainya peduli dengan adik kita yang satu ini. Untuk adik ini tadi sudah sampaikan ingin berjalan pemirsa. Selain itu dia ingin membuat usaha kecil-kecilan karena kondisi keluarga seperti ini, dan harus tetap dia berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentunya yuk hati kita masing-masing berbicara untuk membantu adik kita ini. Baik, terima kasih Dek. Ibunya kemana? Bu, masih ada urusan tadi. Oh, lagi urusan. Baik, itu saja pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung kami terus, bukanya caranya buka Facebook Sakeke ini, tekan tombol ikuti dan share, dan juga bantu kami di channel YouTube Sakeke ini, like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Itu saja bisa kita sampaikan pada segmen sore berbagai ini. Saya Joni Saputra dari Sakeke ini mengabarkan buat penduduk bumi dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.